Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Farida Rahman, mahasiswi program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, tepatnya pada dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur yang melibatkan mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahatua P. Simanjuntak. Kasus ini saya pilih karena secara langsung menyentuh komponen belanja daerah, salah satu komponen utama dalam struktur keuangan daerah yang kita pelajari dalam mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Lebih dari itu, kasus ini membuka mata kita tentang bagaimana anggaran yang seharusnya menjadi hak rakyat itu bisa diselewengkan secara sistematis oleh mereka yang seharusnya menjadi wakil rakyat. Baik, langsung saja kita bedah kasusnya. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada 14 Desember 2022 di Surabaya. Saat itu KPK menangkap Sahatua P. Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019 hingga 2024 bersama stafnya Rusdi serta dua pemberi suap yakni Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi. Suap diberikan sebagai imbalan atas jasa Sahat dalam memuluskan pencairan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Dalam konteks keuangan daerah, dana hibah ini masuk ke dalam komponen belanja daerah, belanja tidak langsung yang dialokasikan melalui mekanisme pokok pikiran atau POKIR DPRD, yakni aspirasi anggota dewan yang dituangkan ke dalam APBD. Pada tahun anggaran 2020 hingga 2021 saja, APBD Jawa Timur itu merealisasikan belanja hibah senilai sekitar 7,8 triliun. Lalu, bagaimana modus korupsinya bekerja? Skemanya ini sangat terstruktur dan berlapis. Di level atas, pimpinan DPRD itu menetapkan jatah alokasi hibah kepada masing-masing koordinator lapangan. Para koordinator ini kemudian membuat proposal permohonan hibah, menyusun rencana anggaran biaya, bahkan membuat laporan pertanggungjawaban sendiri tanpa mencerminkan kegiatan nyata di lapangan. Nah, di level bawah, kelompok masyarakat ini hanya menjadi kendaraan formal pencairan dana, sementara uangnya itu langsung diambil alih oleh para koordinator. Skema pembagiannya fee-nya pun sangat ditetapkan rapi. Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, menerima sekitar 15 hingga 20%, koordinator lapangan mendapat 5 hingga 10%, pengurus POKMAS 2,5%, dan admin membuat proposal serta LPJ 2,5%. Nah, akibatnya warga Jawa Timur ini hanya menikmati 55 hingga 70% dari dana yang seharusnya mereka terima secara penuh. Nah, kasus ini kemudian bergulir menjadi besar pada 26 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya itu menjatuhkan vonis kepada Sahat dengan hukuman 9 tahun penjara, denda 1 miliar, uang pengganti 39,5 miliar, serta pencabutan hak politik selama 4 tahun. Stafnya Rusdi itu dipenjara 4 tahun, kemudian KPK mengembangkan penyidikan hingga menetapkan total 21 tersangka pada 2024 hingga 2025. Baik, itu tadi adalah kronologi dan fakta kasusnya. Sekarang mari kita bedah dalam perspektif tata kelola keuangan pemerintahan. Saya melihat setidaknya ada 4 persoalan mendasar yang terungkap dari kasus ini. Yang pertama, distorsi fungsi legislatif dalam penganggaran APBD. DPRD ini memiliki 3 fungsi konstitusional, yakni legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Nah, dalam kasus ini, fungsi penganggaran inilah yang dirusak. Mekanisme POKIR DPRD sejatinya adalah instrumen demokrasi anggaran. Saluran aspirasi rakyat ini masuk ke dalam APBD. Namun, di tangan Sahat dan kawan-kawan, POKIR berubah menjadi alat transaksi kekuasaan. Alokasi dana hibah bukan lagi ditentukan oleh urgensi kebutuhan masyarakat, melainkan oleh seberapa besar ijon yang sanggup dibayar oleh calon penerima hibah. Yang lebih mengkhawatirkan ini bukan hanya satu soal orang jahat, tetapi ini menunjukkan bahwa relasi eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD ini seharusnya menjadi saling mengawasi, justru berubah menjadi kolusi yang saling menguntungkan. Prinsip check and balances dalam demokrasi anggaran juga benar-benar runtuh. Yang kedua, kegagalan sistem pengawasan internal. Inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah itu memiliki mandat mengawasi seluruh pengelolaan keuangan daerah. Namun dalam kasus ini, dana hibah triliunan rupiah itu mengalir dengan menyimpang selama bertahun-tahun tanpa satupun sinyal peringatan dari inspektorat. Ini bukan semata kelemahan individu, ini adalah cacat desain kelembagaan. Yang ketiga, siklus belanja hibah yang sepenuhnya dikuasai satu pihak.
Dalam pengelolaan keuangan publik yang baik, setiap tahapan mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan, hingga pelaporan itu harus melibatkan pihak yang berbeda, agar ada saling kontrol. Nah, dalam kasus ini seluruh siklus belanja hibah ini dikontrol oleh satu pihak, ya kepentingan. Nah, proposal dibuat sendiri, RAB disusun sendiri, LPJ dibuat sendiri tanpa verifikasi independen, tanpa audit fisik di lapangan. Nah, akibatnya negara itu harus membayar untuk kegiatan yang mungkin tidak benar-benar terlaksana. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang keempat, korupsi sebagai produk sistemik, bukan hanya individual. Nah, poin terakhir ini yang paling penting untuk kita renungkan. Nah, kasus ini tidak bisa dipahami sebagai persoalan kejahatan jahat oleh satu Simanjuntak. Ia harus dipahami sebagai produk dari sistem yang rapuh. Sebagai penutup, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan yang penting dilakukan agar kasus serupa ini tidak terus berulang. Yang pertama, pemerintah daerah perlu membangun sistem transparansi APBD yang lebih terbuka dan mudah diakses publik, terutama terkait alokasi dan realisasi dana hibah, sehingga masyarakat dapat ikut melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran. Yang kedua, mekanisme verifikasi dan audit fisik atas pelaksanaan hibah harus diperkuat, bukan hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan kegiatan benar-benar terlaksana di lapangan, sesuai dengan tujuan anggaran. Yang ketiga, independensi dan kapasitas inspektorat daerah perlu diperkuat agar fungsi pengawasan internal tidak terpengaruh kepentingan politik maupun relasi kekuasaan antara eksekutif dan juga legislatif ini harus diperkuat. Demikianlah analisis kasus korupsi dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur yang dapat saya sampaikan. Kasus ini mengajarkan kita bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi kewajiban moral kepada seluruh masyarakat yang menjadi pemilik sesungguhnya dari anggaran tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.